Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini kita akan membahas pikiran buruk. Oke, tapi sebelum kita membahas topik yang hari ini, saya ingin nge-recap karena ini lanjutannya dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita membahas apa bedanya orang baik dan orang buruk. Oke, orang buruk itu mereka karena ada pikirannya salah, mengakibatkan mereka tidak bisa mengkontrol perasaan mereka, baru mereka masuklah ke titik penderitaan ini. Dan titik penderitaan ini mengakibatkan keinginan buruk yang results to ke pikiran buruk dan tindakan buruk. Dan hasil dari tindakan buruk karena masih belum bisa kontrol perasaan, lanjut lagi ke titik penderitaan, tindakan buruk, pikiran buruk, tindakan buruk, titik penderitaan. Lingkaran ini menjadilah lingkaran sengsara. Jadi orang buruk itu masuk ke titik penderitaan dan mereka tidak bisa lepas dari lingkaran sengsara ini. Nah, of course dari sini kita mengetahui pikiran buruk itu dihasilkan karena masih ada keinginan buruk. Jadi maksudnya apa sih pikiran buruk? Oke, saya sharing apa yang artinya menurut saya pikiran buruk itu. Pikiran buruk itu, kita bayangin diri sendiri melakukan atau merasakan sesuatu yang melukai pihak lain atau diri sendiri untuk keinginannya. Okay, let's break down. Yang pertama yang saya ingin jelaskan itu adalah saya sengaja memenuhi keinginannya. Saya tidak ngomong keinginan buruk karena bisa jadi keinginan buruk muncullah pikiran buruk. Walaupun keinginan kita baik, tapi karena cara kita salah melukai, itu otomatis menjadi pikiran buruk. Oke, karena pikirannya itu melukai orang lain demi keinginan baik ini. Jadi pikiran buruk sama keinginan itu walaupun dia nge-link, tapi bisa aja tergantung itu konteksnya apa. Kedua itu melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain. Maksudnya melukai itu seperti dikatakan di video sebelumnya, itu adalah titik penderitaan. Jadi kita lakukan sesuatu yang membuat kita masuk ke titik penderitaan. Hal itulah yang melukai. Bukan cuma kita, orang yang pun juga sama. Kita membuat orang itu masuk ke titik penderitaan. Atau kita membiarkan diri kita sendiri masuk ke titik penderitaan. Titik penderitaan itu apa? Secara singkat itu ketagihan, melekat atau terikat, dan emotionnya unbalanced. Jadi kalau kita membiarkan diri sendiri masuk ke salah satu tiga ini, itu otomatis menjadi melukai diri sendiri. Atau kita membuat orang lain masuk ke salah satu titik penderitaan ini, otomatis apa yang kita lakukan, otomatis dari pikirannya ya, itu menjadi hal yang buruk. Poin ketiga yang di definisi pikiran buruk itu kalau dari video-video sebelumnya kita bahas itu ada tiga pihak yang selalu kita lakukan. Itu DOL ya, dari kita punya slogan TMK DOL 5P, ada DOL, itu diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Pikiran buruk itu saya sengaja cuman memilih diri sendiri dan orang lain. Karena kenapa? Lingkungan itu kan pasti selalu ada ya. Correct me if I'm wrong, saya jarang ketemu orang itu benci sama lingkungan, jadi mereka merusaki lingkungan. Biasanya itu karena diri sendiri, dia tidak bisa mengekspresikan diri sendiri punya penderitaan, maka dia ekspresikanlah kepada lingkungan. Jadi itu hasil dari penderitaan mereka. Orang lain pun juga sama. Orang lain jahatin kita nggak bisa jahatin dia balik. Mungkin ada alasan tertentu, mau itu alasan moralitas kayak agama kayak mau alasan hukum kayak, jadi dia nggak bisa gitu, dia ingin tapi dia nggak bisa. Otomatis apa? Dia merusaklah lingkungan di sekitarnya. Contoh, dia merusakin mejanya, dia lempar furniture, dia lempar contoh mungkin HP gitu ya. Jadi dia karena dia tidak bisa mengekspresikanlah penderitaan, otomatis apa? Yang dikorbankan lingkungan. Justru itu kenapa saya bilang melukai pihak lain ataupun diri sendiri. Bisa saja karena melukai diri sendiri ataupun orang lain, korbannya itu lingkungan. Seperti itu. Nah, jadi pikiran buruk itu, these ada three main points dalam pikiran buruk. Jadi pikiran buruk itu apa? Itu kita membayangkan diri sendiri, melakukan atau merasakan, melukai diri sendiri ataupun orang lain demi keinginannya. Kita udah memahami sesama. Maksudnya saya itu pikiran buruk itu seperti itu. Terus mungkin ada yang tanya, nah oke lah, udah tahu kan pikiran buruk itu munculnya bagaimana? Karena
tidak kontrol perasaan, maka masuklah titik penderitaan, keinginan buruk, pikiran buruk. Itu very jelas. Tapi saya biasa aja, kadang-kadang saya lagi nyetir atau lakukan aktivitas saya yang biasa saja gitu, merasa tenang, terus tiba-tiba ada muncul pikiran buruk. Itu karena apa? Oke, nah jadi pikiran buruk itu muncul karena beberapa hal. Oke, dan beberapa hal ini kita akan bahas satu persatu. Oke, yang satu, keinginannya salah dan buruk. Oke, itu semuanya udah tahu. Oke, itu poin pertama. Oke, karena ada keinginan, maka muncul pikiran buruk. Keinginan yang salah dan buruk, maka muncul pikiran buruk untuk memenuhi keinginan salah dan buruk ini. Yang kedua, kenapa pikiran buruk bisa muncul? Karena tindakan buruk dan jahat sudah secara natural itu pernah dibuat. Maksudnya apa? Jadi contohnya, orang bilang, contohnya, kamu stupid lah. Kamu udah dari dulu sampai sekarang kalau dengar kata-kata stupid ini, itu langsung marah, langsung emosi, kayak gitu loh. Langsung muncul pikiran buruk, mau marahin balik dia, mau sakitin dia, mau lukain dia, kayak gitu. Karena itu udah secara natural yang dilakukan selama ini. Nah, jadi kalau ada tanya, ternyata gitu ya, pikiran buruk saya muncul. Kenapa saya tiba-tiba pengen marahin dia? Karena selama ini udah secara natural dilakukan. Itu menjadi apa? Menjadi kebiasaan, menjadi habit. Kayak gitu. Justru itu pikiran buruk muncul. Yang ketiga, saya nggak ada keinginan apa-apa. Kenapa tiba-tiba bisa muncul keinginan buruk, pikiran buruk? Bisa jadi itu mengetahui informasi yang mengakibatkan pikiran buruk atau pikiran salah. Ini maksudnya ya, contoh ini seperti ini loh. Kayak ada satu anak kecil. Kalau udah diajarkan, cara kamu menghidup itu, kalau orang lukain kamu, kamu harus lukain balik. Dia dapat informasi ini, dan informasi itu dia tidak tahu sebenarnya informasi itu salah. Otomatis apa? Kalau orang lukain dia, pikirannya apa? Ya pikirannya buruk, kayak gitu. Karena dia cuma tahu informasi tersebut. Sama juga dengan orang lain. Sama juga dengan kita semua. Kalau kita selalu terekspos dengan informasi-informasi, berita-berita yang negatif terus, otomatis apa? Pikiran buruk akan muncul. Ada pernah dengar istilahnya, kita harus mendekati orang-orang yang mungkin positive vibes gitu, karena dia selalu kasih informasi yang baik dan benar. Contohnya sih seperti itu. Atau kita jangan melihat atau mencari hal-hal yang salah atau buruk kayak gitu, supaya pikiran kita jernih, supaya pikiran kita suci, something like that. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya pikiran buruk kita itu tidak muncul. Terus yang keempat, masuk ke dalam titik penderitaan karena tidak bisa kontrol perasaan. Muncullah pikiran buruk. Itu yang udah dibahas di video sebelumnya. Untuk poin kelima, itu poin terakhir. Kenapa pikiran buruk bisa muncul? Jawabannya adalah karena pikiran kita itu kemana-mana. Jadi pada saat kita itu mungkin lagi nonton TV atau mungkin lagi baca buku, makan, tiba-tiba pikiran buruk kita bisa muncul. Itu karena pada saat kita lakukan sesuatu, pikiran kita itu tidak fokus terhadap apa yang kita lakukan saat itu. Pikirannya kemana-mana. Bisa saja pada awalnya pikiran kita itu ke hal-hal yang normal, hal yang biasa. Tapi tahu-tahunya karena kita tidak mengkontrol pikiran kita, dia masuklah ke pikiran buruk. Pikiran buruk bisa muncul. Dengan hal ini, masing-masing bisa aja kita taunya bagaimana untuk cara supaya pikiran buruk itu tidak muncul. Otomatis mungkin kalian akan tanya, kalau gitu supaya pikiran buruk tidak muncul bagaimana? Saya kasih kamu good news dan bad news. Bad news dulu deh. Pikiran buruk tidak bakal stop. Pikiran buruk pasti muncul. Mau tiap hari, seminggu sekali, dua hari sekali. Intinya, pikiran buruk itu pasti muncul, no stopping. Tetapi ada good newsnya. Good newsnya adalah kita bisa mencegah, mengkontrol perasaan kita supaya pikiran buruk ini pada saat muncul secara kebiasaan, secara natural kita tidak kembangkan. Kita bisa mengkontrol keinginan kita supaya mencegah pikiran buruk itu berapa banyak yang keluar. Frekuensinya itu bisa menipis. Coba kita bayangin ya, saya kasih satu analogi ya. Kalau kita lewat di satu jalanan, muncullah iklan
produk A. Terus habis itu kita ke tempat ini, muncullah iklan produk A. Habis itu kita muncul ini, muncullah iklan produk A. Lama-lama apa? Lama-lama ya kita kepikiran kan, ada produk A, mau ingin beli atau tidak, muncul aja kan produk A itu. Nah kayak gitu, karena apa? Karena muncul terus. Nah, kalau kita keinginan, kita kontrol perasaannya, kita bisa membuat frekuensi pikiran buruk ini muncul di otak kita itu makin lama makin menipis. Tapi apakah bisa zero? Itu sad to say, bad newsnya di situ. Menurut saya tidak. Justru kenapa di video yang paling awal, TMKado 5P, 5P salah satu pola pikir itu yang terakhir itu jangan menyerah. Karena pikiran buruk itu pasti selalu ada. Jadi kita tidak menyerah. Untuk apa? Untuk menolak pikiran buruk tersebut. Untuk tidak akuin keinginan buruk tersebut. Menjadi kebiasaan untuk menolak saat dia muncul. Bisa jadi setelah video ini mungkin awal-awalnya kalian udah mulai sadar. Oh, ini pikiran buruk muncul berarti udah sadar. Oke? Tapi masih ada keinginannya untuk mau lakukan tersebut gitu. Karena kamu pikiran buruk itu membayangkan diri sendiri. Wah, kamu membayangkan kalau saya udah mendapatkan itu, saya rasanya gimana? Wah, enak ya. Wah, kalau orang itu terluka, wah, saya senang. Kayak gitu. Karena kita udah menganggap dan mengakui pikiran buruk itu sebagai diri sendiri. Tetapi kalau kita tolak pikiran buruk itu, ya otomatis apa? Ya otomatis kagak ada. Kayak gitu. Otomatis kita langsung stop. Kita nggak berkembang. Tiba-tiba muncul, stop. Tutup pintu gitu loh. Jangan membuat pikiran buruk masuk ke dalam rumah pikiran kita. Di video sebelumnya saya mengatakan orang baik itu ada dua ciri khas yang membedakan dari orang buruk. Yaitu satu, pikirannya benar. Dan kedua, mereka bisa kontrol perasaan. Oke? Orang buruknya sebaliknya. Mereka pikirannya salah dan mereka tidak bisa kontrol perasaan mereka. Otomatis masuk ke titik penderitaan. Orang baik karena mereka bisa kontrol perasaan mereka, mereka memastikan mereka tidak masuk ke titik penderitaan. Walaupun masuk ke titik penderitaan, mereka secara cepat, sebisa mungkin, semampu mungkin, untuk keluar dari titik penderitaan maupun lingkaran sengsara ini. Supaya bisa lakukan tersebut, selain dua itu, ada tambahan dua ciri khas lagi. Yaitu apa? Orang baik itu penuh dengan keinginan baik. Of course. Untuk mengkontrol perasaan aja, itu perlu ada keinginan untuk mengkontrol perasaan. Jadi orang baik itu, karena mereka ingin mengkontrol perasaan supaya selalu bahagia, keinginan ini menjadi keinginan baik. Oke? Jadi itu 3. Terus keempat, sama seperti orang buruk. Kalau orang buruk bedanya apa? Orang buruk melakukan tindakan yang buruk secara natural dan udah menjadi kebiasaan. Nah, orang baik gimana? Sama, bedanya di tindakan baik. Mereka melakukan tindakan baik menjadi kebiasaan sampai dia menjadi natural. Jadi 4 hal ini yang membuat orang baik beda sama orang buruk. Jadi orang baik itu apa? Kita bikin summary. 1, pikirannya benar. Jadi pikiran benar, mereka bisa tahu pikiran apa yang buruk, pikiran apa yang baik. Pikiran apa yang salah, pikiran apa yang benar. Jadi mereka mengenal, mereka mengetahui, mereka knowledgeable. Terus kedua, mereka kontrol perasaan. Supaya apa? Supaya mereka tidak masuk ke titik penderitaan, jadi selalu dalam kondisi kebahagiaan. Oke, mereka selalu bahagia. Karena orang buruk, mereka tidak bahagia. Karena mereka tidak bisa kontrol perasaan, maka masuk ke titik penderitaan. Karena masuk ke titik penderitaan, maka dia tidak bahagia. Yang ketiga, orang baik, of course, keinginannya baik. Dia ingin bahagia dengan cara yang benar. Oke, itu keinginan itu untuk memilih cara benar, itu keinginan baik. Dia penuh dengan keinginan baik. Yang keempat, melakukan tindakan baik secara kebiasaan menjadi natural. Kenapa ini hal yang penting? Untuk bisa secara cepat reject pikiran buruk, reject tawaran buruk, ya orang tawarin gitu loh, mau gak judi, mau gak ini, mau gak ini. Ini aja secara natural, no. Nggak perlu pikir lagi, mau gak ya, wah kayaknya enak ya. Nah kayak gitu, enggak. Orang baik itu secara natural, stop. Jadi kebiasaan to say no. Nah 4 hal inilah jadi orang baik. Oke, jadi kesimpulannya apa? Supaya bisa bahagia, kita harus mengikuti jalan kebenaran. Cuman orang baik yang bisa menjalankan jalan kebenaran. Orang baik ada pikiran benar. Oke? Pikiran benar menentukan keinginan baik. Keinginan baik membuat kontrol
perasaan. Dan kontrol perasaan, bebas dari titik penderitaan. Bebas dari titik penderitaan, maka kita bisa bahagia. Nah, kayak gitu. So, what's the next question? What's the next video? Kita jadi orang baik, caranya gimana? Ya, kita harus melatih diri sesuai dengan jalan kebenaran. Jadi untuk the next video, saya akan membahas cara kita melatih diri, apa yang kita harus fokuskan supaya pikiran kita benar, keinginan baik, tindakannya natural, dan semacam-macam. Apa yang kita harus fokuskan dalam diri sendiri, melatih diri supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Dari sini, jalan kebenaran, saya membuat dia lebih sempurna ya. Apa itu jalan kebenaran? Jalan kebenaran itu adalah melatih diri menjadi orang baik agar mendapatkan kedamaian dan ketenangan batin, dan membantu orang lain supaya mereka juga bisa melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan kedamaian dan ketenangan batin, kayak gitu. Karena kenapa? Karena orang baik itu bukan cuma fokus ke diri sendiri, mereka juga membantu orang lain supaya mereka bisa menjadi orang yang baik. Karena gini, konsepnya kayak gini, it's very simple. Saya sendiri bahagia, tapi orang di sekitarnya nggak bahagia. Berarti otomatis apa? Mereka ada risiko melukai kita dong. Nah, kita bisa bertahan berapa lama nih kalau orang lain itu tidak bahagia dan selalu memikirkan untuk menjatuhkan kita atau melukai kita. Otomatis apa? Kita cuma bisa benar-benar bahagia jika orang di sekitar kita juga bahagia. Oke, so in the next video saya akan membahas melatih diri. Tapi sebelum kita lanjut ke melatih diri, karena ini kan udah cukup panjang ya, jadi saya ingin membuat satu rangkuman dari makna kehidupan ini. Dari episode pertama all the way sampai episode ini, saya akan membuat rangkuman, jadi supaya apa, dalam satu video itu bisa mencakup, ya boleh bilang secara garis besarnya lah, kayak gitu. Oke, habis dari itu baru kita lanjut ke melatih diri. Karena melatih diri itu ada beberapa sesi juga, kayak gitu. Apa yang kita harus melatih diri. Oke, so ini terakhir untuk video ini. Jadi terima kasih udah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya ini. Mudah-mudahan ini akan membantu kalian untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you and goodbye. Kita salah satu faktor yang membuat kita melakukan hal yang buruk karena ada pikiran buruk. Nah, tetapi pikiran buruk itu bad news-nya adalah pikiran buruk ini tidak bisa